Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua Kongsi Kematian Masjid Al-Firdaus Sautul Bilad beserta perangkatnya, pengurus masjid beserta perangkatnya, ibu-ibu majelis taklim, ketua dan semua anggota, dan tentu jamaah yang berhadir. Kemudian ketua kami program studi hukum keluarga Islam Pak Dr. Sablin Halim dan Ibu Dr. Desminar MA. Kemudian mahasiswa hari ini ada 4 orang dengan jurusan yang sama pula, hukum keluarga Islam, semesternya juga sama. Kita sengaja hadirkan dalam program silaturahim pengabdian masyarakat ini supaya ada transfer ilmu. Jadi mahasiswa mengikuti dan kita tentu berharap berlanjut materi ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini adalah pertemuan yang kedua. Dulu pembukaan, dan di dalam pembukaan itu sudah disampaikan juga materi keterampilan atau bersikap menghadapi seseorang dalam kondisi sakratul maut. Cukup panjang diskusi kita waktu itu, dan hari ini kita fokus praktek, ya sebenarnya tentu teori dan praktek memandikan dan mengafani. Kami setelah mudah-mudahan ini disetujui, sebelum pukul 11 sudah selesai, sebab tidak bisa dipaksakan harus tuntas gitu ya. Tapi insya Allah materi memandikan dan mengafani bisa kita selesaikan. Nanti dilihat pula perkembangannya, karena soal menguburkan juga ada materi yang harus didiskusikan. Terus setelah pemakaman itu juga masih ada apakah kajiannya menuju hari dan seterusnya. Itu dari sisi ilmu itu bisa juga ditelaah. Tapi kita bersabar di sini maksudnya proaktif dan niat yang sungguh-sungguh. Targetnya begitu, paham tentang memandikan dan mengafani, terus mampu pula mempraktekkannya dengan percaya diri yang tinggi. Artinya tidak ada ragu-ragu lagi. Kalaupun ada kematian di antara keluarga kita, dan seluruh yang hadir ini mampu menyelenggarakannya. Kalau tidak langsung turun tangan, mampu mengarahkannya. Itu ya. Nah baik, saya mohon didoakan bisa menyampaikan ini dalam waktu beberapa menit. Sudah itu dipraktekkan, dan tetap bersabar karena jaraknya sangat kita kondisikan. Sudah itu langsung teori mengafani dan praktek, sudah itu baru kita diskusi atau tanya jawab. Baik, yang populer itu kan fardu kifayah tentang penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengafani, salat dan menguburkan. Tapi kita bagi 5, ada pendahuluan menghadapi sakratul maut, itu kan penting. Itu sudah kita dahului. Sekarang masuk masalah memandikan. Setelah ada kepastian seseorang meninggal, sudah ditutup wajahnya secara patut, sudah diberitahu handai taulan keluarga-keluarga dekat, pesan berpesan itu cepat diketahui,
sudah berdatangkan pula doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga dapat ampunan dan lain-lain ya. Cuman sekarang kan sudah apa pula ya, di WA itu terlalu banyak karang bunga gini-gini. Itu saya tidak ikut campur. Tapi yang jelas menyampaikan berita duka dengan kemajuan media sosial itu sangat membantu kita, di samping pesan dari mulut ke mulut. Setelah orang berdatangan dan siap-siap untuk diselenggarakan, karena diselenggarakan apabila waktu telah masuk, diselenggarakan waktu salat maksudnya, apabila mayat memang sudah jelas, kalau bahasanya kan kalau mayat sudah terbujur, segera. Tentu segera di sini tetap saja profesional, segera bukan terburu-buru. Terus apabila gadis sudah dapat jodoh, disegerakan. Disegerakan itu kan tidak harus hari itu juga, tapi paling tidak disegerakan itu disesuaikan waktunya. Nah, fokus tentang memandikan. Memandikan jenazah adalah sangatlah mudah. Memandikan orang hidup, ya bedanya sedikit-sedikit saja. Orang yang hidup mungkin apakah sakit atau masih kecil kan dimandikan. Dia bergerak-gerak, dia mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau orang meninggal kan tidak bergerak lagi. Hanya saja kita menjaganya agak lebih daripada memandikan orang yang hidup. Kalau orang yang hidup, tagaan peguang sekete atau angkat kaki bisa. Tapi kalau orang meninggal, tentu tidak semuanya bagi kita yang memandikan. Pertama orang dulu ya Bapak Ibu, yang memandikan itu berbadan sehat. Ya, sehat itu ya normal seperti kita inilah. Jangan yang memandikan itu sudah seharian tidak makan, mungkin dari kemarin tidak makan karena sedih. Tangan sebenarnya manggarete, sebaiknya yang memandikan itu orang yang bertenaga. Jangan-jangan nanti begitu memandikan jenazah, keseimbangan badan kurang, tapi jak lo iya sabun sekete, atau tasilincia, tampeh, atau adolonan diurus yang baru. Jadi yang bertenaga. Yang kedua, diutamakan jenis kelamin sama. Kalau mayatnya perempuan, diutamakan perempuan pula, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau yang meninggal itu istri misalnya, suaminya, kalau disebut istri meninggal berarti suaminya ada. Sebaiknya atau sunnahnya suami ikut memandikan istri. Itu pula sebaliknya. Orang tua meninggal, anak-anaknya ada. Si ibu meninggal, anak laki-lakinya boleh ikut memandikan. Apakah dia masih remaja atau sudah keluarga. Atau sebaliknya, anak perempuan meninggal, ayah boleh ikut memandikan. Kan bisa saja, anak duluan dipanggil Allah, kan bisa saja begitu, namanya musibah. Orang bersaudara kandung, beradik kakak kandung, boleh. Dia lebih dari itu sangat dimaklumi. Seakrab apapun pergaulan, ialah konco pelangkin, tapi berbeda jenis kelamin. Apabila saya mudia dan lara sebelum sana, tidak boleh. Jadi yang tadi itu bisa dimaklumi. Terus apa lagi? Yang memandikan itu orangnya amanah. Amanahnya bagaimana? Dia mampu menjaga lisannya, tidak berkata apa-apa kecuali yang baik-baik. Misalnya, ini contoh namanya Ibu Aisyah, ya. Nama yang sebenarnya bisa jadi. Ibu Aisyah bercerita kepada lawan bicara, alhamdulillah sanang wa amandian ibu tu. Ibu Aisyah berasih badan, nyo tanang saja. Ia namanya mayit itu ya tanang. Tapi cara bicaranya itu disebut badannya mayat itu barasiah, tanang, mungkin disebut wajah senyum, tidak ada dosa di sana. Tapi lain bisanya yang lain berkata, babu agak buruk manuang, hindak belum tu memandian unyang tu batang, kalau tidak satu memandian entahlah. Tu kuruk saya lain takapi tang sulit-sulit tak kuruk saya misalnya tuan.
seharusnya dapat pahala gadang, dosa yang bertambah. Maaf ya Bapak Ibu, saya minta izin. Kelemahan di antara kita ini agak lebih pada ibu-ibu. Apa itu? Kurang kuat menyimpan rahasia. Sebenarnya ada keinginan untuk menyabir, tapi di otak kolah lama, manta-antanya dalam bahasa bik gitu. Ini yang harus dijaga. Memandian mai pahalanya sangat gadang, tapi kalau disabui lo aibnya, apakah kurokah atau busuk dan lain, pokoknya aib tidak boleh disampaikan. Makanya sunnahnya atau dalam pendidikannya itu lebih diutamakan keluarga terdekat, tapi tidak terhambat sanak yang lain itu atau warga yang lain tidak terhambat. Sudah itu apalagi bermental kuat. Dia memang berani memandikan itu. Kalau mentalnya lemah, lalu jadi pikiran, besoknya dia demam. Demam Pak. Ya bana demam belum. Tu menurut tata gue awak tasapo deh mai patang. Kalau disapo lo deh mai patang berarti alun meninggal itu. Cuman dari dasar iman lemah, kadang-kadang mungkin sugesti yang lain-lain lah, demam. Jangan sampai seperti itu. Baik, jenis kelamin itu sudah, jumlah memandikan orang barang. Kalau misalnya kanak-kanak, ya balita, badua sesona cukup. Tapi ya kita di sifat gotong royongnya kebersamaan itu lebih menonjol. Ya ukur-ukuran biasalah, 3 di kiri, 3 di kanan. Kalaupun ditambah 1 orang lagi boleh untuk seksi perlengkapan lah. Kalau misalnya 4 di sini, 4 pula di sini itu gerak-gerik walah ndak bebas. Cuma dia ingin coba samo, kadang-kadang amo sampai berlimo risiko, berlimo lo risiko. Awak mandilah berdoa-doa tuh, angok tuh lah macam-macam lo tuh. Jadi 3 orang lah. 3 kiri, 3 kanan, atau yang lainnya istilah saya itu saja. Kalaupun ditambah 1 orang lagi, 7 untuk perlengkapan lah, kalau ada yang kurang dan lain-lain. Kalau mayatnya laki-laki, di tempat utama ini, kalau misalnya bercampur, yang di tengah-tengah ini hendaklah laki-laki pula. Karena nanti yang membersihkan kemaluannya atau kehormatannya yang jenis kelaminnya sama. Entah ada suaminya, mungkin suami boleh bagian kepala atau bagian kaki. Kalau bercampur jenis kelaminnya yang memandikan itu. Terus mayat bagaimana? Mayat dari tempat tidur pembaringannya itu diangkat ke tempat pemandian. Sekarang tempat pemandian kan dah bagus. Sudah ada tempatnya, bagian kakinya lebih rendah, bagian kepala sedikit lebih tinggi, sehingga air bisa menyatu turun. Itu bisa dimaklumi. Kalau tidak kan dulu malah ada yang letak batang pisang atau kadang-kadang kaki diunjuan, monjul ke sinan, ya sedang monjul kemari, main di siko. Yo basah-basah lah, begitu keikhlasan ya. Gadang pahala memandikan jenazah itu. Nah, setelah sampai di tempat pemandian, tempat pemandian jenazah ini juga harus dikondisikan seaman mungkin. Kalau kamar mandi memang besar, ya alhamdulillah, silakan di kamar mandi benaran. Tapi kalau tidak, boleh di belakang rumah. Tapi di belakang rumah tidak ada halaman, kila semak atau rumah orang. Oke, itu di malai, di sampiang. Kiro di sampiang lah rumah orang lo. Kalau misalnya di komplek ya, itu balai tidak ada. Di muka rumah. Di muka rumah tuh. Makanya perlu dibuat pengaman, mungkin itu bisa ya kalau kayak pembatas laki-laki dengan perempuan, atau nanti bisa yang praktis, sehingga kain yang dipasang itu bisa buka pasang lah. Waktu memandikan jenazah mungkin tampak kepala orang yang memandikan, tapi ya lutut ke atas itu aman dari pemandangan. Kemudian air
pemandian tadi itu betul-betul dipastikan ada tempat alirannya. Biasa kan tempat pemandian itu kan ada selang besar Bu ya, selang besar diarahkan ke selokannya. Terus kalau tidak ada lah menyatu halaman di situ misalnya. Idealnya memang dibuatkan alirannya, lubang. Nanti tujuannya adalah tidak tampak air itu menggenang di halaman. Kalau air itu menggenang di halaman kan pemandangannya tentu lain cerita, ada kotoran bagai nanti. Sudah itu apa? Disediakan air secukupnya. Minta dibuka itu. Disediakan air secukupnya, syukur-syukur ada selang yang bisa dialirkan. Kalau tidak, memang ya diisilah baskomnya secukupnya. Sudah itu disediakan kapur barus. Bagus kapur barus itu digiling, semuanya sudah jadi serbuk, lalu masukkan, siram, dikocok, biarkan saja dulu. Ini untuk menyiram terakhir. Air sudah secukupnya, apalagi tambahannya, sediakan handuk. Ini nanti untuk lap badan itu bagus pakai masker jika diperlukan. Kalau ditanya di rumah sakit itu, walaupun belum pandemi, kalau di rumah sakit kan tetap itu sudah diamalkan. Hanya kita di kampung-kampung, di komplek itu kadang-kadang sangat menghormati kalau pakai masker gimana. Tapi kalau sekarang tidak aneh lagi, disarankan pakai masker yang sejuk sehingga napas tidak tertutup pula. Kalau maskernya terlalu tebal kayak gini misalnya, terlalu tebal, payah lo mangok, itu jangan. Pokoknya disesuaikan saja. Bagus, ini apa namanya Bapak Ibu? Kalau saya sarankan tidak seperti ini saja, lebihlah dibuat gayanya yang lebih oke, nanti percikannya itu lebih aman. Sedikit tadinya sudah mandi, badan sudah bersih lah, pakaian sudah rapi. Ikut pula memandikan jenazah, bagus pakai pengaman, sehingga percikan yang memungkinkan itu betul-betul aman. Nanti waktu salat jenazah tidak perlu mandi lagi. Karena sudah dijamin lah, kalau hanya sekedar percikan, ini sudah sangat membantu, ya diperlukan. Kalau saya lihat petunjuknya itu memang sampai kan ada kalau mandi kalau di hotel kan disediakan apa namanya tuh, palempuk kapalo tuh, dan sampai Pak laki-laki juga pakai sepatu bot. Jadi aman. Nanti misalnya Pak kan rapi kok, pakai tua, nyalah pakai pengaman, tuh pakai sepatu sampai siko Pak. Sampai tupiah biarlah di tangan, ada lubang balutnya yang petunjuk rumah sakit ya. Sehingga beliau nanti ikut salat jenazah, entah jadi imam pula beliau, tidak usah mandi pula, mandi dulu enggak, karena dia aman keadaan pelindung. Sampai begitu. Cuman kita di kampung-kampung, di komplek-komplek belum sebegitu amalnya, masa pakai sepatu bot loh. Ini kan secara keilmuan boleh seperti itu. Nah, sudah selesai semuanya, sabun sudah disediakan, sampo, boleh pakai sampo atau sabun saja. Nah, mayat dibawa ke tempat pemandian. Kalau mayatnya perempuan, tutup auratnya atas dada sampai bawah lutut. Sampai sinilah. Walaupun yang memandikan itu perempuan semua. Tapi kalau mayatnya laki-laki, ada keringanan, boleh terbuka dadanya, atas pusat, bawah lutut. Walaupun yang memandikan mungkin ada adik kandungnya, tapi tidak adik iparnya yang ya setali darah. Kalau adik ipar itu kan brother in law ya, saudara ipar secara hukum. Anak masuk mertua doh, hanya benar-benar orang tua kandung. Kalau ia laki-laki begitu, kok tampak bana dadonya ndak ada keringanan soal aurat pada laki-laki. Dah, sekarang memulainya dari mana tuh? Nah, memulainya dari mana? Kan di sini 3 tadi ya, 3 di sini. Adabnya siapa yang dituakan, boleh dia diminta mendahului. Apakah dituakan
secara umur, dituakan secara ilmu, atau memang dia ketua benar. Ibu ketua lah dulu, boleh, baik. Ibu ketua ambil air, bismillahirrahmanirrahim, siram mukanya, diusap, siram tangannya yang sebelah kanan, siram pula kaki yang, bahkan ada 3 orang tadi itu. Kalau misalnya ibu ketuanya yang dituakan itu sebelah sini, siram yang sebelah kanan, siram yang sebelah kiri, bagi yang di tengah, yang bagian kaki siram pula ini. Sudah itu ya, siramlah tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri, sehingga anggota wudhunya sudah tersiram semua, lalu siram secara menyeluruh. Sudah disiram secara menyeluruh, baru semuanya aktif menyabuni. Kalau saya kira bagus sabun cair. Sabun cair, awan tak perlu menggosok-gosok. Itu saja sih kong, atau dia tinggal melepong, ya melepong namanya. Diusap-usap dengan lembut. Atau kalau apa ya, sabun cair sebenarnya lebih oke. Tapi kalau ini pun juga tidak apa-apa. Ini ada kelemahannya. Sawana sebatang sabun kok tidak bihiro. Ada orang berhemat, nyobalah hampir lo, lah lu runciam-runciamnya. Apa ya lo memakainya. Kalau dipakai ko langsung, amuah lo 6 sabun. Beko untuk memakainya orang berpikir loh. Padahal kan masih baik sebenarnya. Cuman sudah memandikan jenazah, orang agak enggan. Bisa jadi itu dibuang atau memang dipakai. Kita akan pikirkan juga itu. Nah, untuk efektifnya bagus sabun cair. Sabun cair kok kan bitunya. Kok masih sabanan jadi masalah. Yang jadi masalah kan ikolah dipakai, atau dia boleh beli itu sabun mama dia nenek mau, sama. Itu soal sabun ya. Nah, sudah disabuni, siram lagi sehingga aroma itu lebih segar. Sabunnya harum, airnya bersih, sudah dihanyutkan, itu aroma suasana lebih nyaman. Maaf kalau misalnya tadi adalah aroma-aroma yang bisa dimaklumi. Sudah itu, saya punya saran, waktu itulah dilakukan penekanan. Ditekan, diangkat ini sedikit, sudah tuh yang lain menekan ke satu arah, disiram juga, yang lain dimencebokkan. Orang yang khusus di sini, maaf, tangannya harus disarungi. Boleh sarungnya itu, ya, sarung yang tipis seperti orang punya kesehatan kayak gini boleh, atau memang yang seperti ini. Cuma seperti ini nanti kan orang tidak mau lagi memakai. Kalau ini kan 1 kali pakai. Kalau indah ini boleh saja mungkin kain yang digunting sepatutnya, lalu itu saja digosokkan. Maaf, yang kehormatan yang bersangkutan atau kemaluannya tidak boleh disentuh langsung. Walaupun si ibu, anaknya lah gadih, dia saja tidak boleh, itu mengundang rasa yang lain. Jadi tetap tangannya dibalut. Begitu juga anak bujang meninggal, ayahnya yang memandikan, tapi anaknya kan sudah bujang, berbeda dengan usia anak-anak. Tetap tangan disarungi. Khusus yang di sini. Kalau ini tidak usah dikasih sarung. Tapi kalau memang mau dikasih juga sarung, ya juga tidak apa-apa. Tapi yang wajib secara apa ya? Secara moral, yang di tengah ini saja. Sudah selesai, kotoran tadi sebenarnya tidak wajib keluar, hanya antisipasi. Jangan-jangan nanti setelah dimandikan selesai, waktu mengangkat keluar proh saja. Luas itu, tentu menyibukkan kita. Jadi diantisipasi, ditekan pada satu arah, disiram juga. Ini gunanya air itu harus sampai selamat dari pandangan mata. Kalau berserak-serak di halaman itu mungkin agak seminggu orang payah makan, tak bayang-bayang pemandangan yang tidak indah. Sudah selesai itu. Tidak ada apa lagi yang mau dibersihkan. Misalnya kalau membersihkan mulut, ya sekedarnya saja. Jangan giginya candu rokok banyak, ambil ampaleh lah. Itu dia ampaleh lo tuh. Tentu tidak.
Telinga itu juga sekedarnya saja. Jangan diambil lopo panggili apa. Tidak. Hidung itu pula hanya sekedarnya saja. Tidak usah pula sampai ke dalam. Mata ya secara patut. Tidak ada lagi yang mau dibersihkan, disabuni sudah. Miring kiri miring kanan maksudnya begini. Sabuni siram. Disabuni siram. Supaya sempurna berasihnya Ustaz awak tungkuin mana ajan. Tidak usah. Makanya yang memandikan jenazah itu orang bertenaga, kuat, tidak pula berlebihan. Memandikan jenazah dengan lemah lembut. Tidak boleh terbilang kasar, tapi jangan pula berlebih-lebihan. Jangan langsung, misalnya gini, harus dialas. Kalau tidak dialas katanya sakit. Kalau masih merasa sakit, berarti lu meninggal itu. Cuman kan perasaan saja. Jujur-jujur saja kita disiram, lalu dinanti gini, supaya airnya melebar, itu baru masuk akal. Tapi kalau disabit langsung, sakitnya, itu tidak boleh. Ya, orang yang sakit-sakitan dimandikan, tidak lo ditadah bana airnya dong. Langsung saja, tapi tetap dengan baik. Yang tidak boleh itu agaknya memandikan jenazah, misalnya pakai selang tuh semprot model tuh, atau kayak memandikan oto ala kadarnya. Itu tidak. Asal begini itu sudah sangat oke. Nah Bapak Ibu sudah selesai mandikan, barulah dia tidak ada lagi yang mau dibersihkan, barulah dilap rambutnya. Apalagi kalau rambutnya panjang, tebal, ya agak disempurnakan lapnya. Mungkin kering total enggak. Paling tidak, jangan airnya meleleh nanti. Sudah selesai, boleh disisir. Mana sisirnya? Kalau rambutnya panjang, karit tiang lolai, mungkin petamu jauh jari selo, sudah tujiko. Jangan sikit kutu, sudah dong. Jadi memang sekedarnya saja tuh. Sebenarnya tidak disisir pun juga tidak apa-apa, dirapikan saja dengan tangan itu bisa. Saya lupa tadi, khusus untuk kepala mau pakai sampo itu lebih bagus. Lebih artinya ya lebih cocok. Tapi tidak, ini bukan suatu kewajiban. Sampo ini kan sudah dikasih juga resep cocok untuk rambut. Aromanya mungkin cocok untuk hidung orang Indonesia. Jadi kalau sabunnya harum, kalaupun ini juga harum, itu lebih bagus. Rambut yang panjang lagi tebal, sunahnya dijalin 3. Jalin kiri kanan dan di ubun-ubun. Sudah itu diulurkan ke belakang. Jangan pula ke depan supaya cantik, tidak. Dia ke belakang. Kalau rambutnya sedang, 2 kiri, 2 kanan, itu sudah oke. Tetap diulurkan ke belakang. Kiranya rambutnya banyak rontok, tapi masih panjang. Boleh 1 saja di ubun-ubun, lalu diulurkan ke belakang. Panjang rambut itu sudah melebihi sebahu, mendekati pinggul, apalagi sudah lebih. Tapi kalau hanya sebahu, tidak usah diikat, dirapikan saja ke belakang, itu sudah aman. Itu ya soal rambut. Di mana diselesaikan? Di tempat mandi. Dengan apa diikat? Boleh dengan tali pita kayak gini, boleh. Atau orang gunting kain. Tapi kalau ada yang lebih praktis ini. Bolehkah dengan karet? Sebenarnya boleh. Hanya saja tidak lazim. Kadang timbul pula pemikiran, jangan-jangan dengan karet nanti karet jadi ular. Tidak. Ular pasti berasal dari ular-ular dalam ilmunya kejadian-kejadian makhluk. Tidak ada ular itu berasal dari karet atau jadi cacing misalnya, tidak. Hanya tidak lazim awak kabeh lojok karet, beko heboh lo beko. Jadi ikat saja. Itu kalau perlu. Kalau rambutnya pendek, seperti itu tadi. Sudah selesai Bapak Ibu, diambil kain yang bersih, yang panjang, menutup seluruh tubuh. Menutup seluruh tubuh, ini pun sebenarnya terbuka juga tidak apa-apa.
kain basahannya ditarik, tinggal, saya punya usul ya Bapak Ibu, kita sediakan ember yang model begini, yang ada penutup. Apa tujuannya? Nanti awak memandikan jenazah, akan ada potong-potong kain itu untuk gosok gigi, masukkan mari. Eko kan ada kain untuk pembalut, matu mencebuknya, masukkan mari. Jangan dicampak berserak saja, estetikanya nak masuk. Jadi setiap sampah apa masuk sini. Maaf, termasuk kain basahan tadi yang dipakai, embernya kan besar nih. Masukkan juga lah ke sini dulu, sehingga aman dari pandangan mata. Yang namanya sampah ada tong sementara. Tapi ingat, embernya juga bersih. Jangan hitam bakal lahak lo. Kira kumuh lo, alari lo serero mencalia. Jadi walaupun dia sebagai peletak sampah atau bekas pemakaian, yang ini tetap bersih. Orang yang bekerja juga enak, mau dipindang kauto, kasudui-sudui, tapi dia tetap bersih. Tidak ada lagi yang mau sudah selesai soal memandikan, mayatnya diangkat ke tempat mengafani. Di sini penegasannya Bapak Ibu, hati-hati dalam menyimak ini. Mayat tidak diwudukan. Yang berwudu itu hanya orang hidup yang hendak salat, itu wajib. Kalau misalnya mau tidur, tadinya sudah salat isya, terus malam makan, nonton, ngaji, mau tidur, berwudu lagi, itu sunnah. Nabi, orang-orang saleh bisa seperti itu. Kalau mayat, dia tidak salat, hanya disalatkan. Tertib memandikannya itu apa? Mendahulukan anggota-anggota wudu. Jadi tidak diwudukan. Kalau berfungsi wudu, awak akan mengeluarkan kotoran sedangnya mandi tadi itu. Atau tapasolo diwuduan balik? Tidak. Jadi mayat tidak diwudukan. Mungkin ini kita berhati-hati karena di negeri awak, ya di kampung-kampung, di kota-kota sebagian memang lah dapat paham kayak itu, mayat diwudukan. Nanti itu kadang-kadang Bapak Ibu sudah selesai memandikan, maaf, deko nan kawan nan di luar kritisnya nak tanggung lah diwuduan. Waktu 6 kilo batangka doh. Jadi mayat tidak diwudukan. Jadi ini yang harus didudukan karena dia sudah diawali dengan membasuh anggota-anggota wuduknya terlebih dahulu. Ini sama juga ya Pak Ketua, pendekatan mandi wajib itu, kalau mandi wajib kan berwuduk dulu. Sudah berwuduk, mandilah, wuduknya seperti wuduk salat. Nabi melakukan ya sesudah berwuduk, sudah mandi wajib itu, Nabi tidak mengulang wuduk lagi, siap-siap untuk salat. Itu kan orang hidup. Tapi kalau mayat ini tidak diwudukan. Nah, mengangkat mayat lagi, mayat diangkat ke tempat pemandian. Jadi mayat diangkat, yang mengangkat mayat tadi itu diutamakan laki-laki kuat. Laki-laki yang kuat. Sekalipun mayatnya perempuan, ya maaf ya, badannya bare, suburlah karena sejahtera, yo bare. Atau ibu-ibu lo mangke, apalagi usia-usia nenek. Jangan, hendaklah laki-laki yang kuat, lebih-lebih nanti tengahku lebih bare. Sekiranya ada ibu-ibu, ama-ama ikut mungkin membantu bagian kaki atau bagian kepala dengan hati-hati. Orang kan jadi terhambat ya kalau laki-laki lo mangke itu batau duanya. Sekali lagi, mayat tidak diwudukan. Ini sebenarnya kan kelapangan bagi kita. Kalau diangkat di laki-laki, labatalu dua tu pasolo diwuduan balik. Jadi hati-hati kita, sesuatu yang sudah ada kemudahan, jangan ada pula tambahan-tambahan kesulitan. Jadi boleh laki-laki yang mengangkatnya. Apalagi kalau mayatnya laki-laki, tentu lebih nyaman pula ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu keterangan tentang memandikan secara garis besar. Diapa dulu? Tarik nafas dulu, senyum-senyum Bapak, dan masuk kita materi kedua tentang mengafani. Ini disusun Pak Ketua. Susun ini dulu, pindah ke belakang ini. Iya.
Oke. Oh ya, Bapak, saya diingatkan Ketua, alhamdulillah. Bapak Ibu, oh ya, inilah ya. Kalau kita berjamaah, kalau lupa bisa diingatkan. Sudah selesai dimandikan semua, tidak ada lagi. Disinilah siraman hitungan ganjil itu. Saya lupa tadi. Siraman hitungan ganjil. Mungkin dalam adat kita ada misalnya mandi siram 9 atau apalah, boleh. Misalnya kau bakonya anak pisang atau siapalah orang yang dihormati secara adat, itu dia malang. Kadang-kadang balantian aja piti, itu saya tidak masuk urusan itu. Nanti menyiram terakhir. Kalau itu dibutuhkan boleh. Tapi intinya adalah setelah selesai dimandikan itu disiram dengan hitungan ganjil. Kalau 5 disepakati 1, 2 sampai 4. Yang kelimanya air kapur barus. Kalau disepakati 7, 6 kali siraman biasa. Yang ketujuhnya air kapur barus. Badannya subur, tinggi pula, rasanya 7 kali siram itu kurang sempurna. Jadi sebanyak-banyaknya 9. 8 kali, nanti air yang ke-9-nya air kapur barus tadi itu. Jadi air kapur barus adalah penyiram yang terakhir. Nah, sudah itu barulah dilap secara memungkinkan, supaya nanti tidak basah-basah. Sebab kalau mayat sedang basah-basah itu diangkat, apalagi lantai licin seperti ini, jangan-jangan nanti ada yang tergelincir. Nah, ini tentang memandikan. Sekarang masuk mengafani. Mengafani sudah saya menerangkan ini, Bapak Ibu, dipraktekkan. Mengafani. Pertama, kajian mengafani ini juga sangat mudah. Sangat mudahnya bagaimana? Ada mengafani itu sederhana dan lebih sempurna. Kalau sederhana, 1 lembar pun cukup. Kalau 1 lembar itu pun tidak cukup, seberapa sampainya? Misalnya kainnya pendek, kalau dirapikan sampai ke bawah atau buka kepalanya. Kalau ditarik kainnya sampai ke sini, terbuka kakinya. Itu pernah ada kejadian, Nabi sarankan rapikan tutup bagian kepala, kaki yang masih terbuka tutup dengan rumput iskir. Mungkin awak bisa daun karisia, kulit taro atau tikar, koran, intinya bagaimana badannya tertutup. Kalau memang kain tidak ada. Kalau ada 2 lapis tentu lebih utama ketimbang 1 lapis. Tapi idealnya itu adalah 3 lembar baik laki-laki maupun perempuan. 3 lapis itu sudah sederhana dan mencukupi. Tidak terlalu tebal, tidak pula terlalu tipis. Berlaku laki-laki dan perempuan. Warnanya diutamakan putih. Kalau tidak ada putih, apa saja warnanya, yang penting kain. Kalau sekiranya kain tidak ada, mungkin plastik. Intinya mayat badannya terbungkus. Nah, itu kalau darurat. Kalau waktu tsunami Aceh itu kan karung-karung hitam tuh Pak, yang kayak pelibet itu ya, plastik hitam itu. Itu lain ceritanya. Ini kita bicara yang normal. Sudah adapun yang populer di negeri kita ini, mayat perempuan itu 5 lapis. Sebenarnya tidak 5 lapis, tetap saja 3. 1 untuk kerudung, hanya kan sampai di sini. 1 untuk baju, kan sampai di sini. 1 lagi kain sarung. Artinya kan 1 setel. Pada hakikatnya itu kan 1 lapis. Lalu ditambah dengan 2. Sehingga jumlah lembarannya jadi 5. Tapi yang paling mudah itu apa?
baik laki-laki maupun perempuan langsung saja rangkap 3, ditutup, jadi tidak usah dibuatkan baju, selendang dan kain, itu sudah mencukupi. Lalu yang Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang ahli hadis, itu saya bisa dibantu. Yang sering dilakukan itu pakai selendang atau jilbab, pakai baju, pakai kain, itu ditambah 2 lapis. Kalau dihitung lembarnya kan ya 5 tuh. Hadisnya itu berbobot majhul. Majhul itu tidak sampai kepada tingkat yang sahih. Ada di antara sanad hadisnya yang tidak dikenal. Tapi dia ada dan populer. Nah, kalaupun itu dilakukan, tidak ada pula yang menyalahkan. Oke. Cuman sekali lagi, kalau kaedahnya begitu, kalau ada yang mudah, mengapa pula yang sulit? Mudahnya apa? 3 lapis sebagaimana laki-laki, begitu pula perempuan, itu sudah memadai. Cuman mengubah kebiasaan, walaupun itu disebut dalilnya sahih, kadang-kadang disinilah ada perdebatan. Nah, kita tentu tidak berdebat-debat, titik temunya ada. Nah, sudah itu kapas. Kapas bagaimana penggunaannya kapas? Di sini dulu ya. Kapas penggunaannya ya seperlunya saja. Di sini. Ini kapas ya. Mungkin ikut Pak Ketua, Bapak Ibu Ketua anggota semua. Kan kalau orang meninggal itu di sana apakah tingkek bako atau apalah, kan mambo kapeh. Malah kapehnya lah ditaburi pula dengan bunga, indah sekali tampak ketulusan. Sehingga basusun-susun kapeh Tuhan. Sementara kapeh itu nanti dipakai sangenek. Kalau dipakai banyak, dia jadi mubazir. Kalau mubazir kan bahasanya kan kasar. Sesuatu yang dikerjakan dengan mubazir itu adalah saudara apa? Saudara setan ya, kan populer sekali itu. Tentu kita tidak boleh berkata setan-setan dalam acara kematian. Memang kajiannya itu sesuatu yang berlebih-lebihan, mubazir. Nah, kapas digunakan seperlunya. Seperlu bagaimana? Menutup mulut, mata, hidung, ini apa saja semuanya. Tidak usah pula digulung pula kapas itu dipuru ke dalam. Tidak. Jadi ditutup ini. Telinga juga. Atas kemaluan dan bawah dubur. Antisipasi kalau ada perairan keluarnya. Tadi waktu mandi dia keluar, tapi dek klepnya mungkin dah lepas, bisa-bisa nanti darah atau misalnya kotoran meleleh misalnya. Tadi sudah ditekan, tetapi tahu-tahu keluar juga. Untuk antisipasi itu, itulah gunanya kapas diletakkan sekedarnya. Sudah itu kapas untuk apa lagi? Hanya itu gunanya, untuk menutup yang berlubang-lubang tadi itu. Hanya saja di masyarakat kita, babuen lo bantanyo, babuen lo kasuanyo, kadang-kadang amah lo 2 senti. Aku 8 lo de kapeh. Sehingga waktu mengafani, bukan kemudahan, malah ada menjadi sulit. Tu kapeh ko lah dibuka-buka, tu lah mengabut-ngabut lo tu. Sementara tidak semua orang pakai masker. Orang yang membawa kapas tadi tentu jadi apa? Jadi masalah. Tidak pakai kapeh waro nyuawai sendak sudui ero misalnya. Tentu yang membawa tadi merasa hati. Perlu ada pembicaraan. Bapak Ibu, dun sanak kami, alhamdulillah kapeh lah banyak. Tapi izinkan kami memakai kini yo saparagunyo. InsyaAllah kalau ada dalam keperluan yang sama, tentu ikut kami gunakan. Supaya jangan apolonya, jangan jadi fitnah, payah-payah wa bali. Ne ojek lo tu beli kapeh tu kini dipakai sangenek jodoh misalnya. Mungkin adalah yang juru bicaranya secara bijak. Sudah itu memotong kain kafan, dilebihkan 10 cm sini, 10 cm sini. Digunting sama besar. Sudah itu talinya, ya saya jangan pinggirnya ini Bapak Ibu, sebentar. Jangan pula ini yang digunting.
Dulu kan itu diguntiang, sehingga setiap pinggirnya diguntiang. Lahirlah istilah kain dak batapi. Apa tujuannya digunting? Ini bisa dijadikan tali, warnanya sama. Putih pembalut, putih pula talinya. Kesannya lembut, mengikat mayat dengan tali, dengan kain. Sebenarnya boleh saja dengan tali plastik, tentu tidak lazim. Kalau tidak lazim, menjadi fitnah, berdosa lawak. Dengan karet, tidak lazim. Jadi dengan ini, dipotong ini, sehingga tidak repot mencari tali ke warung atau kedai, toko. Atau ikut seguntiang. Logikanya itu. Nah, supaya ini tidak lagi menggunting-gunting, cukup mengguntingnya waktu memotong, yang pinggirannya rapi kok, janganlah digunting pula. Kalau diguntiang ala basimpuluan loh, diguntiang tu dicabiak ala basimpuluannya. Nilai keindahnya jadi ragu, rusak. Oleh sebab itu, saya menawarkan begini. Ini apa namanya ya? Ada ini tali latban aja tu bedeng. Ya, ini. Ini Bapak Ibu, tali pita ya. Tali pita bermacam-macam warnanya. Kalau untuk kemerdekaan RI kan yang hitam putih, merah putih. Kalau untuk kematian, beli ini jadikan inventaris. Jadi untuk dijadikan tali, ini lagi digunting, ini saja dipotong sesuai dengan kebutuhan, itu lebih rapi, lebih indah, estetikanya tetap jalan, substansinya atau tujuan utamanya terpenuhi. Ya Bapak Ibu, ini tentu terasa baru, dicabiak sadualahnya kau tambah karajo tuh. Jadi cukup ini saja, disesuaikan besarnya. Kalau untuk jenazah ini, ini pitanya. Kalau boneka ini saja, ini sudah digunting, mungkin bisa dibuka, bude. Itu ya soal tali Bapak Ibu, ndak harus itu digunting. Cuman ini kan sekedar ilmu dulu. Nanti kalau langsung, kalau memang keluarga dan jamaah sudah siap dengan ini, langsung amalkan ini. Tapi kok karibui lo nya, atau balik dicabiak juga kapan tuh. Itu lo jadi masalah beko. Makanya perlu awak bantu nantuo, ada ketua, ada apa nanti, sehingga dalam penyelenggaraan ada kesamaan. Nah itu. Sudah itu apa? Nanti cara menggulungnya. Cara menggulungnya itu ada yang digulung berlawan arah, ada sebenarnya satu arah, itu lebih rapi. Ada juga saya mengistilahkan bungkus lape. Iko kemarian lo, tu dikabe lelo, rancak ju. Kesemuanya semuanya boleh. Yang penting mayat terurus dengan terbungkus dengan rapi. Saya kira itu pengantar dalam teori. Sudah itu kita praktek sebentar prakteknya, lalu baru kita tanya jawab. Memandikan sebentar, terus yang nanti setelah dimandikan sudah itu praktek menyusun kain kafan. Awak ya kalau di Padang Manjalang orang Tibo, itu disusun kain kafan dulu ya. Sebenarnya boleh seperti itu, dan itu baru mandikan. Sebenarnya tidak harus juga begitu. Mau dimandikan dulu, saat yang urang mandian, awak menyusun kain kafan, boleh sebenarnya seperti itu. Tapi di awak lah tak biasa, susun kain kafan dulu, kalau siap, baru dimandikan. Itu pun sudah ditunggu yang patut-patut. Saya rasa itu Bapak dan Ibu untuk memandikan prakteknya Bapak-bapak.